Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat sehingga dapat melaksanakan perkuliahan dengan baik dan juga dengan lancar. Ya, hari ini merupakan pertemuan kedua untuk perkuliahan fisiologi tumbuhan. Topik yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang hubungan air dan juga tumbuhan. Mengapa kita perlu mempelajari hubungan air dengan tumbuhan? Jawabannya adalah karena air merupakan bahan yang penting bagi seluruh makhluk hidup, termasuk juga dengan tumbuhan. Nah, sebagian besar, sekitar 70% sampai 85% jaringan tumbuhan terdiri dari air. Untuk fungsinya sendiri, yaitu sebagai bahan penyusun utama dari protoplasma sel yang mengandung komponen penting di dalam sel untuk melakukan tugas-tugasnya. Nah, air di dalam tubuh tumbuhan itu dapat kita temukan di semua sel hidup dan juga di semua jaringan hidup, tetapi kadarnya berbeda-beda. Hal ini tergantung pada jenis sel atau jaringan dan juga tergantung pada jenis tumbuhannya. Contohnya, pada tumbuhan herba, kandungan airnya lebih besar dibandingkan dengan pada tumbuhan yang berkayu. Berikutnya kita bahas tentang sifat air. Bagaimanakah sifat-sifat dari air dan sifat apakah yang penting bagi tumbuhan? Nah, kita ketahui bahwa air ini memiliki rumus kimia H2O. H2O yang artinya terdiri dari 2 atom H dan 1 atom O. Nah, antara atom H dan atom O terbentuk ikatan kovalen. Apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian pasangan elektron secara bersama oleh 2 atom yang berikatan. Nah, ikatan kovalen pada air ini sangat kuat dan juga sangat stabil sehingga air ini memiliki karakter yang sangat unik, yaitu dengan membentuk sifat polaritas air. Polaritas air ini disebabkan karena perbedaan keelektronegatifan antara atom H dan juga atom O. Keelektronegatifan atom H itu lebih kecil dibandingkan lebih negatif dibandingkan keelektronegatifan atom O, sehingga molekul H cenderung lebih tertarik pada atom O. Pada atom O, di sini kita dapat lihat bahwa memiliki muatan yang lebih negatif. Nih, sedangkan pada atom H ini memiliki muatan yang lebih positif. Bentuk yang seperti ini menunjukkan bahwa ujung-ujung yang berseberangan pada atom, yaitu ujung dari atom O dan juga ujung dari atom H ini memiliki muatan yang berlawanan, di mana pada O ini memiliki muatan yang negatif, pada H ini memiliki muatan positif. Dan juga antara molekul air ini terbentuk ikatan yang disebut dengan ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini muncul akibat adanya gaya tarik-menarik antara molekul-molekul pada polarnya. Jadi, atom H yang bersifat positif ini akan tertarik dengan atom O yang bersifat negatif dari molekul air yang lain membentuk ikatan hidrogen. Jadi, H ini nantinya akan berikatan lagi dengan atom O yang muatannya positif. Ini atom O, ini atom H. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang A ini. Ini merupakan contoh molekul air yang saling berikatan dengan ikatan hidrogen. Ini ikatan hidrogen. Ikatan yang terjadi antara atom O dan juga atom H pada molekul-molekul air. Ini merupakan ikatan hidrogen. Sedangkan pada gambar yang B ini merupakan molekul air yang bebas yang tidak saling berikatan. Di sini tidak terdapat ikatan hidrogen. Selanjutnya, sifat air yang polar ini mengakibatkan adanya gaya kohesi dan juga gaya adhesi.
gaya kohesi merupakan gaya tarik-menarik antar molekul air atau gabungan antara dua molekul air. Nah, ini contohnya di sini ada molekul air yang berhubungan dengan molekul air. Ini disebut dengan gaya kohesi. Sedangkan gaya adesi merupakan gaya tarik-menarik antara molekul air dengan molekul lainnya. Contohnya air dengan selulosa, lalu air dengan protein, maupun air dengan tanah. Nah, ini molekul air, ini molekul lain selain air membentuk suatu ikatan. Ini disebut dengan gaya adesi. Nah, adanya gaya adesi dan kohesi juga menyebabkan yang disebut dengan tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini merupakan kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya terlihat seperti ditutupi oleh lapisan yang elastis, dan air terlihat mengumpul membentuk satu titik atau akan membentuk sesuatu dengan permukaan sekecil dan sesempit mungkin. Contohnya kita lihat pada tetesan air di daun ini, pada permukaan yang non-soluble seperti pada plastik, dan juga ini kalau pada daun merupakan lapisan lilin atau lapisan kutikula. Tegangan pada air yang besar ini diakibatkan oleh kohesi antara molekul-molekul air. Jadi antar molekul air ini saling berikatan dengan erat satu sama lain. Hal ini disebabkan molekul air cenderung tertarik dengan sesamanya. Nah, ini sesama molekul air ini saling tertarik satu sama lain di bagian dalam massa air, di dalam sini. Di dalam ini mereka sangat saling berikatan satu sama lain. Sedangkan di sebelah luarnya dia yang tertarik ini hanya yang bagian pada airnya. Mereka saling menarik kuat sehingga di sini terlihat seperti adanya cekungan atau lapisan yang membentuk tetesan air. Lalu sifat air selanjutnya adalah kapilaritas. Pada gambar ilustrasi pada gambar ini memperlihatkan bahwa air seolah-olah dapat merambat ke permukaan yang lebih tinggi ketika ditempatkan ke dalam pipa kapiler berdiameter kecil. Hal ini disebabkan karena adanya gaya kapilaritas air. Kapilaritas air ini merupakan pergerakan molekul air melalui celah sempit akibat adesi air atau akibat ikatan molekul air dengan molekul lainnya. Di sini yang dimaksud dengan molekul lainnya adalah molekul pada pipa kapiler ini. Jadi air berikatan dengan molekul pada pipa kapiler air. Sifat adesi air ini yang berikatan dengan dinding kapiler seolah-olah terlihat seperti dia dapat melawan sebagian gaya gravitasi. Jadi terlihat seperti dia itu naik ke atas arahnya. Jadi seolah-olah seperti melawan gaya gravitasi. Nah, pada tumbuhan fungsinya sifat kapilaritas ini dia membantu mengedarkan air ke seluruh tumbuhan. Jadi dia membawa air dari akar menuju ke bagian tumbuhan yang lebih tinggi. Jadi air akan diedarkan dari akar naik menuju batang dan akan disalurkan ke organ-organ yang diperlukan yang lainnya. Sifat air selanjutnya yaitu air memiliki panas penguapan yang tinggi. Pada tabel ini dapat kita lihat bahwa perbandingan panas penguapan beberapa jenis zat cair.
dari semua zat cair yang ada di sini, kita ketahui bahwa panas penguapan yang paling tinggi ini dimiliki oleh air. Sehingga air tidak akan menguap bila berada pada suhu yang tidak terlalu tinggi. Jika tumbuhan di tempat panas yang terik atau pada suhu tinggi, maka terjadi penguapan air atau transpirasi untuk menjaga suhunya tetap stabil. Sifat air selanjutnya yaitu air memiliki titik didih yang tinggi yang mencapai 100 derajat Celcius dibandingkan dengan zat-zat lain seperti metanol yang memiliki titik didih lebih rendah yaitu 65 derajat Celcius dan etanol yang memiliki titik didih 78 derajat Celcius, meskipun mereka memiliki bobot molekul yang jauh lebih tinggi. Untuk yang titik didih tinggi ini kita juga dapat lihat pada tabel yang tadi yang pada sifat air pepanas penguapan tinggi, kita dapat lihat di sini bahwa titik didih air dibandingkan dengan beberapa zat cair yang lainnya memiliki titik didih yang paling tinggi yaitu 100 derajat Celcius. Titik didih yang tinggi ini memungkinkan air tetap memiliki molekul yang stabil walaupun suhu lingkungannya naik melebihi suhu fisiologis. Lalu sifat air yang lainnya yaitu air sebagai pelarut. Air merupakan pelarut yang sangat baik untuk 3 kelompok bahan atau kelompok solut biologis yang penting, yaitu bahan organik, ion-ion bermuatan seperti K+, Ca2+, NO3-, dan juga molekul-molekul kecil seperti molekul H, molekul O, dan juga molekul C. Nah, lalu apakah peranan air bagi tumbuhan? Di sini peranan air bagi tumbuhan yang pertama adalah mengatur perpanjangan sel dan juga pertumbuhan sel. Lalu dia juga sebagai pelarut unsur hara dan media transportasi, lalu menjaga suhu tanaman supaya konstan dengan terjadinya proses transpirasi tadi, lalu sebagai bahan penyusun utama protoplasma, karena kandungan air akan mempengaruhi aktivitas fisiologis sel. Jadi ketika sel mengalami kekurangan air, otomatis selnya nanti akan kerja sel itu nanti akan terganggu. Air juga memiliki fungsi sebagai pengatur pergerakan tumbuhan. Pergerakan di sini yang dimaksud adalah pergerakan keluar masuknya air, lalu pembukaan atau penutupan stomata seperti itu. Selanjutnya air juga berfungsi memberikan turgor bagi sel. Air juga memiliki fungsi sebagai media untuk beberapa reaksi biokimianya seperti reaksi hidrolisis atau pemecahan molekul, lalu reaksi pengangkutan molekul, dan juga reaksi penggabungan beberapa molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar. Air juga sebagai media pergerakan gamet pada saat pembuahan. Dan air juga merupakan salah satu bahan baku fotosintesis, di mana kita ketahui bahwa proses fotosintesis ini membutuhkan air agar dapat terjadi. Selanjutnya pergerakan air. Bagaimana air dapat bergerak dari dalam tanah menuju ke dalam tumbuhan? Air bergerak karena adanya perbedaan tekanan, baik itu perbedaan tekanan potensial air, perbedaan tekanan hidrostatik, maupun karena perbedaan tekanan uap. Di sini kita bahas beberapa pergerakan air yang terjadi melalui berbagai cara, yaitu yang pertama difusi, lalu osmosis, dan juga inhibisi. Yang pertama difusi. Difusi merupakan pergerakan molekul dari tempat yang konsentrasinya lebih tinggi menuju konsentrasi yang lebih rendah hingga terjadi kesetimbangan. Setelah dalam keadaan yang setimbang, molekul-molekul nantinya akan berhenti bergerak. Contohnya dapat kita lihat pada air yang ditambahkan dengan sirup gula, lalu terjadi difusi gas pada CO2 dan O2
dalam stomata daun. Nah, contoh pada air yang ditambahkan dengan sirup gula, di sini kita bisa lihat ilustrasinya. Pada fase awal, kita lihat antara cairan dengan konsentrasi yang berbeda ini masih terlihat berpisah. Nih, yang warna merah dan juga warna biru. Atau mereka belum molekul-molekulnya belum mengalami pergerakan dan belum terjadi percampuran. Lalu setelah itu dia akan ke fase intermediate, di mana molekul-molekul yang konsentrasinya lebih tinggi akan mulai bergerak menuju konsentrasi yang lebih rendah. Jadi mereka mulai bercampur satu sama lain di sini. Dan yang terakhir yaitu fase kesetimbangan. Mereka akan berhenti bergerak setelah keadaan sudah mencapai kesetimbangan, atau molekul yang konsentrasinya lebih tinggi tadi sudah tercampur merata dengan yang konsentrasinya lebih rendah. Lalu cara yang kedua yaitu dengan osmosis. Osmosis merupakan peristiwa difusi air yang terjadi melalui membran semi-permeable. Jadi yang bergerak itu adalah airnya. Air bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah melalui membran semi-permeable. Contohnya masuknya air ke dalam sel-sel akar tumbuhan. Itu air pada tanah mengalami difusi melalui membran sel akar masuk menuju ke dalam sel-sel akar. Nah, contohnya di sini osmosis yang terjadi pada larutan gula yang ditambahkan adanya larutan gula dan juga larutan air yang dipisahkan dengan membran semi-permeable. Di sini yang terjadi adalah molekul-molekul air ini melewati membran semi-permeable masuk ke dalam molekul-molekul gula, sehingga nantinya didapatkan berkurangnya molekul air yang ada pada cairan gula. Nah, pada tumbuhan, air mengalami pergerakan atau perpindahan dari tanah menuju akar. Lalu akar akan menyampaikan ke batang, lalu akan didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, suatu ukuran energi potensial air untuk melakukan gerak atau berpindah dalam suatu sistem seperti jaringan tumbuhan atau tanah disebut dengan potensial air. Perpindahan air disebabkan karena perbedaan potensial air. Potensial kimia air dilambangkan dengan lambang seperti ini, dibaca C, yang biasanya dikenal dengan istilah potensial air atau water potential. Lambangnya yaitu CW untuk air. Lalu untuk potensial air sendiri biasanya diukur dalam satuan tekanan megapascal atau MPa. Potensial air ini merupakan tetapan yang relatif. Besarnya potensial air ini ditentukan dengan membandingkan potensial air tumbuhan dengan air murni. Potensial air murni biasanya sama dengan 0. Jadi semakin tinggi air murni yang ada di dalam sel-sel tumbuhan, maka semakin tinggi pula potensial airnya. Nah, apakah penting untuk mengetahui potensial air? Tentu penting untuk mengetahui status air dalam tumbuhan. Apakah air mengalami defisit atau dia tidak mengalami defisit. Perbedaan antara potensial air tumbuhan dengan potensial air tanah menentukan masuk atau tidaknya air ke dalam akar. Jika potensial air tanahnya lebih besar
daripada potensial air di dalam sel tumbuhan, maka air dapat masuk ke dalam akar. Selisih potensial air tumbuhan dengan air tanah apabila besar, maka air akan lebih mudah masuk. Tapi apabila selisih potensial air tumbuhan dengan potensial air tanahnya ini sedikit, misalnya hanya 1, maka air akan kesulitan untuk masuk ke dalam sel. Nah, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya defisit air pada sel tumbuhan. Lalu, metode pengukuran potensial air. Yang pertama yaitu metode volume konstan atau yang biasanya disebut dengan metode perendaman. Metode ini merupakan metode yang sangat sederhana, bisa kita lakukan pada skala lab. Sampel yang caranya dengan memotong sampel yang akan diuji. Di sini pada gambar kita lihat dia ada sampel berupa kentang, lalu dia akan dipotong menggunakan bor gabus, bor silinder seperti ini dengan ukuran yang sama. Lalu sebelum diperlakukan, dia akan ditimbang, sampel akan ditimbang untuk dicatat berat awalnya. Lalu selanjutnya sampel yang telah ditimbang akan direndam ke dalam seri larutan dari berbagai konsentrasi. Nah, di sini dapat kita lihat seri konsentrasinya ada mulai 0,10 molal sampai 0,30 molal. Selanjutnya sampel direndam pada waktu tertentu. Setelah mengalami perendaman, sampel akan diambil dan diukur apakah terjadi perubahan volume dan beratnya. Jadi sampelnya diukur panjangnya dan juga diukur beratnya. Nah, data perubahan berat atau volume pada masing-masing konsentrasi nantinya akan dibuat kurva seperti ini, di mana di bawah ini merupakan konsentrasi, seri konsentrasinya mulai dari 0,10 di sini sampai 0,30. Dan untuk yang sumbu satunya ini merupakan perubahan berat atau perubahan volume yang terjadi pada sampel yang telah mengalami perendaman berbagai konsentrasi zat. Nah, di sini kurva menunjukkan bahwa perubahan volume sama dengan 0 terjadi pada nilai potensial minus 4,49 MPa, atau terjadi pada larutan dengan konsentrasi 0,20. Apabila kita tarik ke bawah di sini 0, ini nilai tekanan potensial airnya di sini adalah 0,49 yang ini. Jadi sampel yang diletakkan pada larutan dengan konsentrasi 0,20 molal yang memiliki potensial air sebesar 0,49 ini, dia tidak mengalami penambahan atau penurunan volume air maupun berat dari sampelnya. Nah, untuk prinsip sendiri pada metode ini yaitu terjadinya perubahan volume pada larutan encer dan terjadinya pengurangan volume pada larutan yang pekat. Potensial air dalam suatu sampel dapat kita ketahui pada sampel yang telah direndam dan hasilnya dia tidak mengalami perubahan atau pengurangan volume. Seperti hasilnya tadi di sini pada
konsentrasi 0,20 molar dan tekanan 0,49, dia tidak mengalami penambahan berat, tidak berkurang atau tidak bertambah beratnya. Lalu ada metode Kardakov. Metode ini dicetuskan oleh V.S. Kardakov pada tahun 1948, di mana pada metode ini menghitung potensial air dengan menentukan larutan uji yang tidak berubah konsentrasinya. Caranya dengan menyiapkan tabung uji, 2 jenis tabung uji dengan berbagai konsentrasi. Untuk satu tabung uji diberikan tanpa warna, sedangkan satu tabung uji lagi diberikan pewarna. Di sini misalnya menggunakan metilen blue atau metilen biru. Nah, lalu pada larutan uji yang tidak diberi pewarna tadi akan selanjutnya dimasuki sampel seperti ini. Larutan yang tidak berwarna akan dimasuki sampel. Lalu selanjutnya larutan ini akan didiamkan kurang lebih antara 5-15 menit. Setelah waktu tersebut, jaringan atau sampel ini nantinya akan diangkat. Lalu larutan uji yang tidak berwarna tadi selanjutnya akan diteteskan pada larutan uji yang berwarna. Dari sini diteteskan pada larutan uji yang berwarna. Hasilnya dapat kita lihat di sini. Pada larutan yang lebih pekat, jaringan cenderung akan menyerap air, sehingga larutan uji yang diteteskan ini akan mengambang atau naik ke atas menuju permukaan. Lalu untuk sampel yang larutan uji yang dimasuki sampel yang tidak mengalami perubahan konsentrasi, dia akan langsung menyebar. Nah, ini langsung menyebar. Sedangkan pada larutan yang lebih encer di sini, maka larutan akan cenderung untuk jatuh ke bawah atau tenggelam pada larutan uji. Jadi ketika diteteskan, tetesannya akan tenggelam. Mohon maaf, saya ralat ya. Jadi yang dimasukkan itu bukan larutan yang tidak berwarna, akan tetapi larutan uji yang berwarna tadi dimasukkan ke dalam larutan uji yang tidak berwarna yang telah direndami sampel. Jadi ketika larutan yang diteteskan ke dalam, yang larutan berwarna biru diteteskan ke dalam tabung yang berisi larutan tidak berwarna, ketika tetesan warna birunya itu malah naik ke atas, itu menunjukkan bahwa konsentrasi larutan uji pada tabung ini mengalami penyerapan air. Jadi konsentrasi larutan ujinya semakin pekat. Sedangkan apabila larutan warna ini diteteskan ke dalam larutan uji bening dan hasilnya larutan biru ini langsung menyebar, menyebabkan larutan berwarna menjadi biru, maka dia tidak terjadi
penambahan atau pengurangan konsentrasi larutan. Dan kalau apabila tetesan biru dimasukkan ke dalam larutan uji, hasilnya tetesan birunya mengendap di bawah atau turun ke bawah, itu menunjukkan bahwa larutan ujinya ini menjadi lebih encer karena larutan ini menyerap air dari sampel. Lalu selanjutnya metode ruang tekan. Prinsip kerja dari metode ini adalah dengan memberikan tekanan menggunakan gas pada seluruh permukaan organ, sehingga dia dapat menekan cairan yang ada di dalam tumbuhan. Apabila tekanan gas ini sama atau melampaui potensial air jaringan, maka air akan keluar melalui silem pada bagian batang yang dipotong. Nah, dari sini. Saat dialiri tekanan, tepat ketika air keluar, maka tekanan gas sama dengan potensial air jaringan. Titik ini dinamakan sebagai titik kesamaan tekanan atau balance pressure. Jadi cara kerjanya yaitu sampel tumbuhan diletakkan ke dalam ruang tekan dan batangnya ini ditempatkan pada penutup karet seperti ini. Lalu ruangan tekan ini nanti terhubung dengan silinder pengompres atau silinder pemberi tekanan. Di sini ditempatkan pengatur tekanan. Nah, jadi ketika ditambahkan tekanan, lalu batang ini dipotong, ketika keluar air, nah seketika itu juga tekanan yang diberikan, nilai tekanan yang diberikan itu menunjukkan nilai potensial air pada sampel ini. Penentuan potensial air ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama zat-zat larut atau konsentrasi, lalu yang kedua tekanan dinding sel, yang ketiga dipengaruhi oleh gravitasi, dan juga dipengaruhi oleh matriks sel. Untuk rumus potensial air sendiri, di sini potensial air sama dengan potensial tekanan ditambah potensial osmotik atau larutan ditambah potensial matriks dan juga ditambah dengan potensial gravitasi. Faktor yang pertama yaitu zat-zat terlarut atau yang disebut dengan potensial osmotik. Potensial osmotik merupakan potensial yang disebabkan oleh zat-zat terlarut. Potensial osmotik atau biasanya disebut dengan PO dilambangkan dengan Cs. Potensial osmotik selalu bernilai negatif. Jadi semakin banyak kandungan zat yang terlarut akan semakin rendah nilai potensial osmotik dari larutan atau sel. Untuk rumus perhitungan potensial osmotik yaitu min Cs sama dengan MIRT. Di sini M adalah molaritas dari zat terlarut, I adalah konstanta ionisasi zat terlarut, lalu R itu merupakan konstanta gas yang biasanya bernilai 0,0831 bar, lalu T adalah suhu absolut Yang kedua adalah tekanan dinding sel atau potensial tekanan. Air yang masuk ke dalam sel ini membuat volume sel meningkat, sehingga pada ukuran tertentu air akan berhenti masuk akibat adanya gaya tekan dinding sel. Ini dapat kita lihat pada gambar. Jadi pada sel ini air yang masuk akan mengakibatkan volume sel ini menjadi lebih besar atau meningkat. Nah, peningkatan ini nantinya akan menyebabkan adanya gaya tekan dinding sel.
Jadi dinding sel memiliki gaya tekan untuk menghentikan masuknya air ya dari luar sel. Karena apabila air masuk terus-menerus, dia nanti malah terjadi kerusakan sel. Gaya tekan dari dinding sel yang membatasi masuknya air ke dalam sel ini biasanya disebut potensial tekanan, atau juga bisa disebut dengan tekanan hidrostatik yang dilambangkan dengan P. Biasanya potensial tekanan ini bernilai positif dan berkaitan dengan tekanan turgor atau tekanan pada dinding sel ini. Lalu faktor yang mempengaruhi lainnya adalah gravitasi atau potensial gravitasi. Gravitasi bumi juga menyebabkan terjadinya tekanan yang disebut dengan potensial gravitasi dilambangkan dengan G. Apabila dibandingkan dengan tekanan osmotik, maka nilai G ini sangat kecil sehingga biasanya diabaikan. Faktor yang keempat yang mempengaruhi yaitu potensial matriks. Adanya karbohidrat dan protein dinding sel serta protein pada membran sel yang dapat berikatan dengan air atau bersifat hidrofil ini membentuk potensial matriks yang dapat menarik air. Untuk lambang dari potensial matriks sendiri adalah Cm. Nah, biasanya nilainya negatif hingga 0. Nah, karena tadi kita ketahui bahwa potensial matriks dan juga potensial gravitasi ini nilainya sangat kecil dan dapat diabaikan, maka rumus perhitungan potensial air dapat disederhanakan menjadi Cw sama dengan Cp plus Cs, yang artinya potensial air sama dengan jumlah antara potensial tekanan dan juga potensial osmotik. Nah, pada potensial tekanan walaupun nilainya positif tetapi sangat kecil sehingga juga dapat diabaikan, dan rumus menjadi lebih sederhana lagi yaitu Cw sama dengan Cs, yang artinya potensial air sama dengan potensial osmotik. Selanjutnya plasmolisis. Osmosis pada sel dapat menyebabkan perubahan bentuk sel jika sel terdapat pada larutan yang berbeda konsentrasinya. Saat sel dalam larutan hipertonik atau memiliki potensi osmotik yang lebih negatif, gradien potensial air mendukung hilangnya air dari sel sehingga menyebabkan sitoplasma menyusut dan membran sel mengkerut hingga terlepas dari dinding sel. Nah, peristiwa ini disebut dengan plasmolisis. Jadi, plasmolisis adalah suatu proses keluarnya air dari dalam sel yang menyebabkan protoplasma dan juga dinding plasma mengalami penyusutan akibat sel ditempatkan pada larutan yang hipertonis. Nah, plasmolisis yang terjadi pada jaringan sel biasanya arah pergerakan airnya akan ditentukan oleh nilai potensial air pada sel yang berdekatan. Misalnya dapat kita lihat pada gambar. Ini arah dari pergerakan air yang keluar. Ini tergantung pada nilai potensial air yang berdekatan. Nah, sel-sel ini mengalami penurunan potensial negatif. Jadi semakin negatif potensial airnya, maka semakin banyak yang keluar. Jadi arahnya menuju ke potensial yang lebih negatif, yaitu ke kanan. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat keadaan sel dalam berbagai keadaan larutan. Yang pertama di sini sel dalam keadaan larutan yang bersifat isotonik atau
pada keadaan yang netral, di mana tidak terjadi pergerakan dari partikel air, dan membran sel ini tetap menempel pada dinding sel. Bentuk vakuolanya juga besar. Lalu yang pada gambar B, ini sel ditempatkan pada larutan yang sifatnya hipertonik, di mana kita ketahui bahwa ketika sel dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, maka akan terjadi plasmolisis sel. Di sini partikel-partikel air yang ada di dalam sel akan keluar dari sel, lalu membran-membran selnya ini akan mengalami penyusutan dan sampai terlepas dari dinding selnya, dan juga terjadi penyusutan ukuran vakuola. Untuk yang gambar ketiga, gambar C, ini sel yang berada pada larutan hipotonik atau larutan yang konsentrasinya rendah, sehingga partikel air ini berpindah masuk ke dalam sel. Sel akan mengalami penambahan volume dan mengembang, sehingga terbentuklah tekanan osmotik untuk menghindari terjadinya lisis pada dinding sel. Nah, apakah sel yang telah mengalami plasmolisis dapat kembali seperti semula? Jawabannya adalah bisa. Lewat apa? Melalui proses yang namanya deplasmolisis. Deplasmolisis ini merupakan kebalikan dari plasmolisis. Jika lingkungan sel segera berubah menjadi hipotonik terhadap cairan sel, maka akan terjadi endoosmosis atau air masuk ke dalam sel-sel, atau osmosis yang terjadi dengan cara air dari luar sel masuk ke dalam sel, sehingga terjadi deplasmolisis. Deplasmolisis merupakan proses masuknya air ke dalam sel yang mengalami plasmolisis, sehingga sel kembali menjadi ukuran normal dan kembali pada bentuknya semula, dan juga tekanan turgornya menjadi normal lagi. Jadi ini ketika sel yang telah mengalami plasmolisis dimasukkan ke dalam larutan yang sifatnya isotonis, maka sel akan langsung menyerap air dan dia akan kembali ke bentuk semula. Membran-membran selnya akan kembali melekat pada dinding sel, lalu ukuran vakuolanya akan kembali membesar. Selanjutnya yaitu imbibisi. Pada biji, air juga memiliki peranan penting, yaitu pada proses imbibisi. Apakah yang terjadi ketika kita merendam biji dalam wadah yang berisi dengan air? Nah, yang terjadi adalah biji akan membesar dan mulai terisi air. Hal ini dikarenakan biji mengalami proses imbibisi. Imbibisi itu merupakan penyerapan air oleh imbibiban. Imbibiban ini dapat berupa biji atau juga bisa berupa kayu. Imbibisi merupakan proses awal dari perkecambahan. Proses imbibisi ini menyebabkan biji menjadi besar atau menggembung, lalu selanjutnya kulit biji akan pecah dan nantinya akan keluar radikula dan juga plumula, atau biasanya disebut dengan berkecambah. Nah, ini proses imbibisi dari awalnya biji kering dimasukkan ke dalam air, selanjutnya mengalami penggembungan biji karena biji terisi oleh air. Selanjutnya nanti akan terjadi proses perkecambahan, munculnya radikula dan juga.
Nah, bagaimana bisa terjadi imbibisi pada biji? Imbibisi melibatkan pergerakan air berdasarkan gradien potensial airnya. Tentu saja dengan syarat potensial biji ini lebih kecil dari potensial air, sehingga air akan masuk ke dalam biji. Setelah air masuk ke dalam biji, maka dia akan menyebabkan membengkaknya biji yang menghasilkan suatu gaya yang disebut dengan tekanan imbibisi atau yang disebut dengan potensial matrik. Masuknya air pada biji ini menyebabkan volume biji berubah. Akan tetapi, volume biji setelah menyerap air ini jumlahnya kurang dari volume air yang diserap ditambah dengan volume biji mula-mula. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan sebagian air pada biji digunakan untuk menjalankan proses metabolisme. Proses metabolisme di sini meliputi aktivitas enzim, lalu hidrolisis cadangan makanan, dan juga respirasi. Nah, dapat kita lihat pada gambar bahwa ketika air masuk ke dalam biji, maka dia akan mengaktifkan hormon, yaitu hormon giberelin pada biji. Nah, selanjutnya hormon ini akan menginisiasi terjadinya sintesis DNA, lalu selanjutnya terjadi sintesis RNA untuk membentuk enzim amilase. Nah, fungsinya enzim amilase ini apa? Fungsinya adalah untuk mengubah pati yang ada di dalam biji menjadi gula yang lebih sederhana. Gula yang lebih sederhana ini digunakan sebagai energi untuk melakukan pertumbuhan berupa munculnya radikula atau calon akar dan juga munculnya brunula. Nah, demikian penjabaran mengenai topik kita hari ini, yaitu hubungan air dan tumbuhan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar untuk minggu depan. Jangan lupa topiknya adalah transportasi dan transpirasi tumbuhan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.